Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin membahas tentang infak, sedekah, dan wakaf. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Kebi Cynthia, NIM 11901207, dan saya merupakan mahasiswa IAIN Pontianak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PAI. Nah, dan di sini juga saya dari kelas 2D. Sebelumnya mungkin kalian tidak asing dengan kata infak, sedekah, dan wakaf. Tapi di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama adalah infak. Kata infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Artinya infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realitas perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja. Adapun hukumnya ada yang wajib termasuk zakat nazar dan infak sunnah, infak mubah, dan ada juga yang haram. Dalam hal ini, infak hanya berkaitan dengan materi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Ajaran Islam. Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang dalam perjalanan. Dengan demikian, pengertian infak adalah mengeluarkan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memberikan rizki sebanyak yang ia kehendaki atau sebanyak yang ia inginkan. Nah, baik, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja, artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum, dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Macam-macam infak seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada infak mubah, infak wajib, infak haram, infak sunnah, dan infak sunnah. Yang pertama, infak mubah. Infak mubah itu mengeluarkan harta untuk kepentingan mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Infak wajib itu membayar mahar perkawinan atau menafkahi istri dan menafkahi istri yang telah dicerai tapi itu masih dalam masa iddah. Kalau untuk haram, mengeluarkan harta itu untuk yang tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syariat Islam, dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Yang terakhir itu infak sunnah. Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak seperti itu yaitu adalah infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.
Dan pembahasan kedua itu adalah sodako. Sodako berasal dari kata bahasa Arab yaitu sodakot, yang artinya suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu perintah yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari kata sodako, serta dari unsur al-as'id yang berarti benar atau jujur artinya. Terus sedekah adalah membenarkan sesuatu. Sedekah adalah membenarkan sesuatu. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tidak terbatas pada hal bersifat materi saja, akan tetapi juga pada hal yang bersifat non materi seperti yang dijelaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ruas yang aktif dari kamu itu harus disedekahi. Maka setiap tasbih itu nilainya sedekah, setiap tahmid nilainya sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, dan amar makruh nahi munkar itu juga sedekah. Dari pengertian di atas tadi dapat diartikan bahwa sedekah merupakan ibadah yang bersifat lentur, artinya tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu, dan tidak terbatas pada baik berupa materi ataupun non materi. Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah. Nah, untuk manfaat sedekah sendiri itu mungkin telah kita ketahui, yaitu sebagai kesempurnaan iman dan Islam, tanda berprasangka baik kepada Allah, dan sebab memperolehkan cinta Allah dan cinta sesama manusia. Pembahasan terakhir itu adalah wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang terdapat 3 kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu semuanya berarti menahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata dalam hadisnya tertentu tentang wakaf. Mayoritas ahli fikih mendukung mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, merumuskan pengertiannya menurut syara' ialah sebagai penahan atau pencegah harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada orang mubah, tidak terlarang dan ada. Nah, dari pengertian wakaf di atas yang tadi mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu yang pertama, menahan atau mencegah dari menjadi milik dan objek yang dimilikinya. Penahanan berarti ada yang menahan, yaitu wakif, dan tujuannya yaitu mauquf alaihi, atau penerimaan wakaf. Yang kedua, harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. Yang ketiga, yang mungkin dimanfaatkan tanpa melenyapkan benda, menjelaskan syariat harta yang diwakafkan. Yang keempat, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Yang kelima, menyalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam, sedangkan menyalurkannya kepada yang haram adalah haram. Nah, untuk macam-macam wakaf menurut para ulama
menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli atau khusus dan wakaf khair atau umum. Yang pertama itu wakaf ahli atau khusus, disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lainnya. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau family, lingkungan keluarga sendiri. Terus yang kedua yaitu wakaf khair. Wakaf khair secara tegas dipertunjukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya. Nah, itu dia pengertian dari wakaf, infak, sedekah dan wakaf. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.